Shalom adik-adik semua, khususnya adik-adik di kelas Faith. Gimana kabarnya sepanjang minggu ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, berjumpa lagi sama Kak Ocat di kelas Faith pada pagi hari ini. Dan Kak Ocat hari ini bersyukur bisa kembali sharing firman Tuhan untuk adik-adik semua, bercerita tentang tokoh-tokoh Alkitab ya. Setelah Kak Ocat berhasil lolos atau lewat dari masa COVID-19 ya, sedikit kesaksian nih adik-adik. Kak Ocat 2 minggu lalu isolasi mandiri di rumah ya, dikarenakan positif COVID. Tapi sekarang Kak Ocat udah sehat, udah kuat dan siap melayani Tuhan lewat sharing firman Tuhan di kelas Faith ya untuk adik-adik semua. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama berdoa dulu adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan boleh bangunkan kami dari tidur kami, dan kami pagi hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh gairah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan Engkau mengurapi hambamu, supaya apapun yang hambamu boleh sampaikan semua berasal dari isi hatimu saja. Dan biarlah adik-adik semua yang di rumah boleh mendengarkan dengan baik dan mereka boleh diberkati Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita udah belajar sama-sama melalui Kak Esther ya tentang Nabi Elia ya. Itu dia, Nabi Elia itu ada di rumah seorang janda di Sarfat ya. Bagaimana Tuhan benar-benar memakai Nabi Elia di tengah-tengah keluarga itu ya. Bahkan di situ dikisahkan Nabi Elia membangkitkan anaknya yang sudah meninggal ya, anaknya si janda tadi. Nah, hari ini Kak Ocet juga mau bahas tentang Nabi Elia lagi nih adik-adik ya. Yuk kita buka sama-sama di satu raja-raja pada pasalnya yang ke-20 adik-adik ya. Di situ dikisahkan tentang Nabi Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal, penyembah Baal ya adik-adik. Nah, sedikit cerita nih adik-adik, waktu zaman bangsa Israel dipimpin oleh Raja Ahab ya adik-adik ya. Raja Ahab ini seorang yang kata firman Tuhan bilang Raja Ahab ini seorang yang jahat adik-adik ya. Dia melakukan memimpin bangsa Israel dengan menyembah Baal ya adik-adik. Dia membangun patung, dia bikin banyak patung-patung supaya bangsa Israel menyembah kepada patung. Nah adik-adik, di kisah ini bangsa Israel menjadi bangsa yang menyakiti hati Tuhan. Yang tadinya dulunya bangsa Israel bangsa yang dituntun Tuhan ya, sekarang ketika pemerintahan atau Raja Ahab memimpin bangsa Israel menjadi bangsa yang memberontak, bangsa yang tidak takut Tuhan lagi. Mereka menyembah kepada patung-patung adik-adik. Nah di situ muncullah Nabi Elia adik-adik ya. Nah Nabi Elia ini berkata bahwa bangsa Israel akan kekeringan dan akan terjadi kelaparan selama 3 tahun lebih. Nah Nabi Elia ngomong begitu adik-adik, dan ternyata kejadian adik-adik. Bangsa Israel mengalami kekeringan ya, di situ mengalami kelaparan. Nah di situ Nabi Elia dipimpin Tuhan. Makanya Nabi Elia dia berkunjung ke janda di Sarfat adik-adik. Lalu di cerita berikutnya Nabi Elia akhirnya bertemu dengan Raja Ahab ya, dan Nabi Elia menantang sama Raja Ahab ya. Nabi Elia bilang, panggil semua nabi-nabimu, panggil semua orang-orang hebat, panggil semua dukun-dukun, panggil semua orang-orang yang punya kekuatan. Ayo, siapa yang paling hebat, Tuhanku atau
Tuhan kalian gitu. Nah, Nabi Elia menantang begitu adik-adik ya. Bahkan dikatakan ada banyak sekali nabi-nabi palsu adik-adik yang penyembah-penyembah patung yang dipanggil oleh Raja Ahab ya untuk melawan Nabi Elia. Ya, yuk kita baca sama-sama di 1 Raja-Raja pada pasalnya ke-18 ayat yang ke-20. 1 Raja-Raja 18 ayat 20. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Waduh adik-adik, nabi-nabi Baal itu ada 450 orang. Banyak banget adik-adik ya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Nah adik-adik, di sini Nabi Elia menantang, ayo ambil seekor lembu. Lembu itu seperti domba ya adik-adik ya, seperti mungkin bentuk binatangnya seperti kambing domba ya adik-adik. Lalu mereka ngambil lembu dan lembunya disuruh dipotong-potong, ditaruh di atas kayu adik-adik ya, tapi nggak boleh pakai api ya. Nah Nabi Elia juga lakukan begitu. Jadi lembunya ditaruh di atas kayu tapi nggak boleh ada api adik-adik. Nah terus kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Nah adik-adik, ini tantangannya dari Nabi Elia. Katanya coba panggil Tuhanmu, siapa yang akan mengeluarkan api, dialah Tuhan gitu loh adik-adiknya. Di saat itu Nabi Elia berani sekali adik-adik ya, dia dengan penuh percaya diri, dia percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong Nabi Elia. Ya, kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Nah adik-adik, 450 nabi Baal, dia udah naruh lembunya di atas kayu, terus dia berdoa sama Tuhannya, sama nabi Baal, sama Allah mereka ya adik-adik. Mereka sampai lompat-lompat, sampai jingkat-jingkat ya, mereka teriak-teriak, ini kita sudah mempersembahkan lembu, ayolah datanglah tuh, jawablah kami, kata mereka, kata Nabi Baal itu adik-adik. Tetapi tidak ada jawaban ya adik-adik ya. Nah ayat 27, pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras lagi, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Nah Nabi Elia mulai ngejek-ngejek nih adik-adik. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian adik-adik ya. Mereka Nabi Baal itu sampai dia mecutin dirinya sendiri sampai berdarah ya adik-adik ya, tapi tidak ada jawaban dari Allah mereka, tidak ada suara, tidak ada panggilan dan lain sebagainya adik-adik. Terus ayat 30, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan,
engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kali. Ya, kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka berkata, Tuhan dialah Allah, dialah Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Nah adik-adik, ketika Nabi Elia mempersembahkan korban lembu tadi, binatang lembu di atas kayu-kayu tadi adik-adik ya, lalu Nabi Elia berkata sama Tuhan, Tuhan tunjukkanlah, jawablah aku. Dan di saat itu Tuhan langsung menyambar dengan api adik-adik korban bakaran yang disiapkan Nabi Elia. Nah di saat itu seluruh rakyat bangsa Israel melihat itu adik-adik, mereka langsung takjub dan mereka langsung sujud menyembah sama Tuhan. Ya, mereka langsung teriak, ya Tuhan, Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan. Ya, bayangin adik-adik ya, satu Nabi Elia melawan 450 Nabi Baal, dan Tuhan menunjukkan kuasanya yang begitu besar melalui pertempuran Nabi Elia dengan 450 Nabi Baal ya adik-adik. Dan dari sini kita bisa belajar adik-adik bahwa kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa adik-adik ya. Dan dia bisa melakukan banyak sekali hal-hal yang hebat, yang besar ya adik-adik. Bahkan kita nggak perlu takut adik-adik ya, kita nggak perlu takut meskipun banyak mungkin teman-teman kita atau mungkin orang-orang yang mereka jahat sama kita, atau mungkin mereka nggak berbuat baik, nggak melakukan firman Tuhan, tapi kita mau tetap melakukan firman Tuhan adik-adik ya, karena pasti kuasa Tuhan jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari apapun juga adik-adik ya. Nah adik-adik, itu tadi cerita tentang Nabi Elia yang mengalahkan 450 Nabi Baal adik-adik dengan kekuatan dari Tuhan, dengan kuasa dari Tuhan ya adik-adik. Nah kenapa sih kok Tuhan bisa mendengarkan doa Nabi Elia? Ya adik-adik, kalau kita baca nih adik-adik ya, ternyata Nabi Elia itu adalah nabi yang dekat sama Tuhan adik-adik. Ya, Nabi Elia itu waktu mengetahui bahwa Raja Ahab itu menyembah Baal, dia membangun patung dan lain sebagainya. Nah Nabi Elia ini satu-satunya nabi di tengah-tengah bangsa Israel yang dekat sama Tuhan. Dia bertanya sama Tuhan apa yang harus dilakukan, dan akhirnya Tuhan memberikan jawaban-jawaban adik-adik ya. Kalau kita baca nih adik-adik mundur di 1 Raja-Raja 17 ya, ketika 1 Raja-Raja 17 ayat 1 ya adik-adik sampai 6, ketika Nabi Elia di tepi sungai Kerit itu Tuhan yang suruh adik-adik ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. No adik-adik ya, bahkan burung-burung gagak pun diperintahkan Tuhan untuk memberi makan Nabi Elia.
Ya berarti benar-benar Nabi Elia ini dekat sekali sama Tuhan adik-adik. Dia taat sama Tuhan, makanya dia berani melawan 450 Nabi Baal adik-adik ya. Dengan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Nah adik-adik, dari kisah ini Kak Ocet kepengen adik-adik juga bisa semakin hari semakin rajin baca Alkitab ya, semakin hari rajin berdoa ya, supaya adik-adik bisa dekat sama Tuhan, supaya adik-adik bisa dengar mungkin suara Tuhan ya adik-adik ya, dan adik-adik semakin mengetahui rencana-rencana Tuhan nantinya ya. Di tengah-tengah masa pandemi saat ini adik-adik tetap adik-adik boleh jaga protokol ya, adik-adik jaga kesehatan, jangan main keluar dulu ya adik-adik ya, sampai nanti pemerintah sudah buka lagi ya PPKM-nya. Nah adik-adik boleh rajin berdoa, rajin baca Alkitab supaya bisa kenal suara Tuhan adik-adik. Ya itu aja cerita tentang Nabi Elia mengalahkan 450 Nabi Baal dengan kekuatan dari Tuhan yang luar biasa. Ya yuk sebelum kita akhiri kita mau berdoa, tapi sebelumnya Kak Ocat kepengen adik-adik bisa nanti baca ya di rumah adik-adik ya, di 1 Raja-Raja 17 tadi sampai 1 Raja-Raja yang ke 18 adik-adik, ketika Nabi Elia mengalahkan Nabi Baal ya adik-adik ya. Nah Kak Ocet pengen adik-adik bisa siapkan di rumah ya adik-adik untuk ayat hafalan minggu depan adik-adik ya. Nah di 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang kelima adik-adik ya. Nih ayat hafalannya buat adik-adik semua buat minggu depan ya adik-adik. 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-5. Ya demikian firman Tuhan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ya adik-adik, ya hafalin ya adik-adik. Dan minggu depan adik-adik boleh bikin videonya tentang ayat hafalannya. Oke itu aja, yuk kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh sharing, bercerita tentang Nabi Elia Tuhan mengalahkan 450 Nabi Baal Tuhan dengan kuasa Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami adik-adik di rumah dan juga hamba-Mu boleh sama-sama belajar untuk baca firman Tuhan, untuk dengar-dengaran dan taat sama Tuhan, supaya kami boleh lebih dekat lagi sama Tuhan dan kami boleh memiliki kuasa yang besar yang bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berkati adik-adik di rumah, jagai yang sakit mungkin pada pagi hari ini Tuhan berkati dengan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya minggu ke minggu yang akan datang kami boleh antusias untuk sama-sama beribadah di sekolah minggu online Bapak. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik minggu depan. Dadah.